Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengisian ISPT wajib pajak orang pribadi SPT 1770. Di sini sudah terdapat data milik wajib pajak orang pribadi. Kita lanjut ke aplikasi ISPT tahunan orang pribadi. Kita buka menu, kemudian koneksi database. Selanjutnya kita pilih database, lalu kita pilih data yang ada. Di sini sudah terdapat username dan password. Untuk password kita isi 123, lalu klik login. Kita isi profil wajib pajak terlebih dahulu. Profil wajib pajak terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, nomor telepon, dan lain-lainnya. Untuk KLU kita isi sesuai dengan jenis usaha atau pekerjaan. Dan cara perhitungan kita ganti jadi pencatatan karena Sancaka melakukan pencatatan. Lalu status kewajiban adalah kakak atau kepala keluarga karena penghasilan istri dan suami digabung. Jika semua sudah kita isi sesuai dengan data milik wajib pajak, kita simpan lalu klik OK. Profil wajib pajak akan otomatis tersimpan. Kita lanjut untuk membuat SPT baru. Kita isi tahun pajak 2024. Lalu jenis SPT yang kita pilih adalah SPT tahunan OP 1770. Klik OK. OK lagi. Selanjutnya kita buka lampiran SPT terlebih dahulu. Kita isi dari lampiran 4. Kita klik SPT 1770. Lalu kita pilih lampiran 4. Lampiran 4 terdiri dari bagian A, B, dan C. Kita akan mengisi terlebih dahulu di bagian C. Bagian C merupakan daftar susunan anggota keluarga yang terdiri dari nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Kita isi sesuai dengan data yang ada. Yang pertama ada Dr. Marparti yang merupakan istri dari Sancaka. Keterangannya atau pekerjaannya adalah karyawati. Jangan lupa juga untuk mengisi NIK. Jika sudah, klik simpan, kemudian OK. Kita akan isi untuk yang lainnya. Di sini sudah masuk semua untuk daftar susunan anggota keluarga. Selanjutnya kita ke bagian B. Bagian B merupakan kewajiban atau utang pada akhir tahun. Di sini terdapat daftar kewajiban pada Bank Mandiri tahun 2019 sebesar 150 juta. Kita akan isi di bagian B ini. Jika sudah, kita klik simpan, kemudian kita klik OK. Data sudah masuk dan selanjutnya kita ke bagian A. Bagian A merupakan harta pada akhir tahun. Kita klik tambah,
Kemudian kita isi sesuai dengan daftar harta milik wajib pajak. Di sini terdapat kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan juga keterangan. Kita isi kode harta sesuai dengan jenis harta yang ada. Di sini nama hartanya adalah rumah tinggal dengan tahun perolehan 2004, harga perolehan sebesar 200 juta rupiah. Jika sudah, kita klik simpan, lalu oke. Kita masukkan semua daftar harta yang ada. Jika sudah semua terisi, maka lampiran 4 sudah selesai kita isi dari bagian A, B, dan C. Kita akan lanjut mengerjakan lampiran yang berikutnya. Kita klik surat pemberitahuan lagi atau SPT untuk mengisi lampiran ketiga 1770, lalu kita pilih lampiran 3. Lampiran 3 terdapat dari bagian A, B, dan C. Lampiran 3 ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Di data milik wajib pajak terdapat bahwa wajib pajak mendapatkan dividen dan juga mendapatkan bunga deposito. Maka kita isi sesuai dengan data yang ada. Jika sudah diisi, maka kita scroll ke bawah, lalu klik simpan, kemudian oke. Kita akan ke bagian selanjutnya, bagian B dan C. Bagian B merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di data milik wajib pajak, terdapat bahwa Sancaka mendapatkan warisan sebesar 150 juta dalam bentuk sebidang tanah. Maka kita isi di bagian nomor 2, yaitu warisan sebesar 150 juta. Lalu untuk bagian C kita kosongkan karena penghasilan istri dan suami digabung. Lalu klik simpan, lalu klik OK. Jika sudah, kita akan ke lampiran selanjutnya. Lampiran selanjutnya adalah lampiran 2. Kita akan klik SPT lagi, kemudian 1770 lampiran kedua. Lampiran 2 adalah merupakan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atau PPh yang dibayar dan dipotong di luar negeri atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Di sini kita klik tambah, kemudian kita isi sesuai dengan data yang ada yang terdapat, yaitu ada nama perusahaan, NPWP, nomor bukti potong, tanggal, jenis pajak, dan juga PPh yang dipungut atau dipotong. Yang pertama dari PT Merdeka. Kita isi NPWP-nya. Kemudian untuk nomor kita isi dengan bukti potong yang ada. Untuk tanggal kita isi yaitu tanggal 31 Desember 2024. Potong sesuai dengan data yang ada yaitu sebesar Rp438.000. Kemudian kita akan klik simpan,
kemudian oke. Untuk selanjutnya kita akan klik tambah lagi dan masukkan data yang selanjutnya, yaitu dari PT Bahagia. Di sini sudah selesai diisi, kita kemudian akan klik simpan kembali, lalu klik OK. Di data milik wajib pajak terdapat bahwa Sancakam mendapatkan penghasilan sewa mobil box untuk angkat barang sebesar 3 juta rupiah. Maka kita akan tambahkan di bagian A lampiran 2 ini. Kita klik tambah lagi tadi, kemudian kita isi kembali datanya. Dari nama, NPWP, nomor bukti potong, tanggal, jenis pajak, dan juga PPh yang dipungut atau dipotong. Tanggalnya adalah tanggal 15 September 2024. Jenis pajak, karena ini merupakan penghasilan sewa, maka jenis pajak akan kita ganti menjadi PPh 23. Lalu kita klik simpan, kemudian oke. Semua data sudah dimasukkan, maka kita akan lanjut ke lampiran berikutnya. Untuk selanjutnya adalah lampiran 1. Kita ke SPT, kemudian 1770, kita klik lampiran 1. Lampiran 1 terdapat dengan bagian B, C, dan D. Untuk bagian B adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Karena Dr. Merpati atau istri dari Sancakam merupakan seorang dokter yang melakukan praktek, maka kita akan isi di bagian 3 atau jasa. Total dari penghasilannya selama setahun adalah 445 juta, kemudian normanya adalah 50%. Maka penghasilan netonya akan dihitung sebesar Rp222.500.000. Kita lanjut ke bagian C. Bagian C merupakan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita akan klik tambah, lalu kita isi dari data yang ada. Yang pertama yaitu PT Merdeka, dan yang kedua ada PT Bahagia. Dari PT Merdeka kita isi nama pemberi kerja, NPWP, penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto atau biaya, lalu akan mendapatkan hasil penghasilan neto. Penghasilan bruto di sini sebesar Rp81.400.000. Lalu untuk pengurang penghasilannya adalah Rp5.140.000. Otomatis penghasilan itu akan terlihat yaitu Rp76.260.000. Kita klik simpan, lalu oke. Untuk PT Bahagia juga sama, akan kita masukkan. Penghasilan bruto terdapat di sini yaitu Rp80.480.000. Lalu pengurang penghasilannya sebesar Rp5.454.000. Maka penghasilan itu akan otomatis menghasilkan Rp82.026.000. Kita klik simpan lalu oke.
Untuk bagian C sudah kita isi. Untuk bagian D yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Seperti yang tadi kita tahu, Sancaka mendapatkan penghasilan sewa mobil box, maka kita isi di nomor 3 atau sewa sebesar 3 juta rupiah. Jika sudah, kita akan keluar. Lalu kita akan lanjut untuk mengisi SPT induk. Kita klik 1770, lalu kita klik induk. Identitas sudah terisi karena dari awalnya tadi. Lanjutnya untuk bagian A, otomatis akan masuk angkanya dari data-data yang sudah kita isi tadi. Lalu untuk bagian B, kita akan isi di nomor 10, penghasilan tidak kena pajak. Karena ini digabung, maka kita pilih K1 dan tanggungannya 2. Angkanya akan otomatis berubah. Kita klik simpan, oke. Selanjutnya kita ke bagian C. Di nomor 12 yaitu PPh terhutang, kita akan mengklik atau menceklis menggunakan perhitungan sendiri. Sesuai dengan data yang ada dan sudah melakukan perhitungan terlebih dahulu, maka total PPh terhutang adalah 34.571.500. Kita akan isi di nomor 12. Lalu kita akan klik tab, kemudian untuk nomor 14 akan otomatis terisi. Kita klik simpan, kemudian oke. Lanjut ke bagian D. Bagian D kita akan isi di nomor 17, yaitu PPh pasal 25 bulanan dan juga STP PPh pasal 25. Seperti yang terdapat di data milik wajib pajak, PPh pasal 25 bulanan yang telah dibayar yaitu sebesar 22 juta rupiah. Kemudian STP PPh pasal 25-nya adalah sebesar 2 juta rupiah. Maka jumlah kredit pajak yaitu 24 juta rupiah. Maka kita akan klik simpan, kemudian oke. Lanjut ke bagian E. Di sini kita akan terlebih dahulu untuk ke lapor SPT, lalu rekam surat atau daftar SSP. Kita isi NTPN, lalu jumlah pembayaran angkanya harus sama dengan PPh kurang dibayar, yaitu 9.347.200 rupiah, dan tanggal pembayaran 25 bulan 3 2025. Kita klik simpan, lalu klik OK. Kita keluarkan, lalu kita akan lanjut. Sebelumnya bisa dilihat untuk PPh kurang dibayar angkanya sudah sama. Lanjut ke bagian F. Kita pilih untuk pilih A, yaitu 1/12 dikali jumlah pada angka 13, maka angkanya akan keluar. Bagian G kita sesuaikan, yaitu lampiran atau surat-surat yang menjadi pendukung. Lalu klik simpan, kemudian oke. Kuasa kita pilih di wajib pajak. Lalu kita isi tanggal yang merupakan tanggal pembayaran atau pelaporan. Lalu kita klik simpan, kemudian oke. Kita X. Kemudian kita ke lapor SPT, lapor data SPT ke KPP. Angkanya harus sama. Lalu kita buat file. Kita pilih di mana kita akan menyimpan filenya. Kemudian kita klik OK. Data akan otomatis terekspor. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih.